Aku biayai sekolah suamiku agar jadi pengacara. Tapi balasannya? Dia ceraikan aku demi wanita cantik. Lihat apa yang kulakukan setelahnya. Aku selalu percaya, hidup tak pernah memberikan tanda sebelum ia menggeser jalan seseorang. Ia datang seperti angin sore yang awalnya lembut, lalu tiba-tiba membawa hujan besar. Dan aku, Intan, pegawai bank yang hidupnya lurus-lurus saja, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, angin itu akan mengacak-acak seluruh hidupku. Sebelum semuanya retak, hidupku sederhana. Aku bangun pukul 5 pagi, menanak nasi, menyetrika baju kerja, lalu menyetel radio kecil di dapur sambil menyiapkan bekal. Tidak ada yang istimewa dalam rutinitas itu, tetapi aku selalu merasa ada kehangatan yang menyelimuti pagi-pagiku. Kadang aku lupa kapan terakhir aku benar-benar beristirahat tanpa memikirkan tagihan atau laporan bank yang harus aku selesaikan, tapi aku tetap berjalan, karena begitulah hidup orang dewasa bekerja. Aku tumbuh dari keluarga kecil yang tak pernah mengeluh. Ayahku buruh harian, ibuku penjahit rumahan. Mereka tak pernah mengajarkanku menjadi hebat, tapi mengajariku menjadi cukup, kuat, dan jujur. Aku membawa itu dalam hatiku hingga dewasa. Semua hal kulihat sebagai sesuatu yang harus dilakukan dengan hati, bukan sekadar kewajiban. Saat aku mengenal Zidane, dunia rasanya berbeda. Dia datang seperti halaman baru dalam buku hidupku, bersih, harum, dan penuh kemungkinan. Aku bertemu dengannya di sebuah seminar hukum yang kuhadiri karena kantor mengirimkan beberapa pegawai untuk pelatihan. Dia duduk 2 kursi di sebelah kiri, rapi dengan kemeja putih yang digulung setengah lengan. Wajahnya tak terlalu tampan, tapi tatapannya cerdas dan suaranya teduh. Ketika dia menanyakan apakah kursi di sampingku kosong, aku mengangguk tanpa mengira bahwa anggukan itu akan mengubah seluruh takdirku. Dari pertemuan itu, kami mulai berkomunikasi. Awalnya sebatas bertukar catatan, lalu berkembang menjadi obrolan singkat di WhatsApp. Zidane bukan tipe pria romantis, tapi ia punya cara berbicara yang membuatku merasa dilihat, diperhatikan. Seolah-olah aku adalah seseorang yang penting. Itu membuatku merasa dihargai dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hubungan kami berjalan cepat tapi tetap terasa wajar. Zidane bercerita tentang mimpinya menjadi pengacara ternama, tentang bagaimana ia ingin membuktikan bahwa anak seorang sopir angkot pun bisa berdiri setara dengan lulusan kampus-kampus mahal. Aku selalu terpikat dengan ambisinya. Ada api yang menyala di matanya tiap ia bercerita soal masa depan. Ketika ia melamarku, aku sempat ragu. Bukan karena tidak mencintainya, tapi karena aku tahu menikah berarti berbagi beban. Namun Zidane menatapku dalam dan berkata pelan, "Aku ingin kamu ada di sampingku ketika aku berhasil. Kamu satu-satunya orang yang membuat aku merasa mampu." Kata-kata itu menempel di dadaku, meresap pelan, membuatku merasa seperti seseorang yang berarti dalam perjalanan hidupnya. Pernikahan kami sederhana. Tidak ada gedung mewah atau dekorasi yang menjulang. Hanya aula kecil, kursi kayu, dan rangkaian bunga yang dirangkai sepupuku sendiri. Tapi hari itu, aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Aku bahkan sempat menahan air mata ketika Zidane menggenggam tanganku dan berjanji akan menjaga pernikahan kami sampai tua nanti. Aku percaya sepenuhnya. Dengan buta, tanpa syarat, kami menempati rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk berdua. Sore-sore kami diisi dengan obrolan ringan sambil minum teh. Zidane sering membaca buku hukum di ruang tamu, sedangkan aku duduk di sampingnya sambil mengerjakan administrasi bank yang belum selesai. Sesekali dia mengusap kepalaku, dan aku merasa dunia begitu baik pada kami. Jika aku mengingat masa-masa itu sekarang, rasanya seperti menonton film lama, hangat, tenang, penuh harapan. Tidak pernah terlintas sedikit pun bahwa kebahagiaan kecil itu suatu hari akan retak seperti kaca yang dijatuhkan dari lantai 3. Tapi begitulah hidup. Ia jarang memperingatkan kita sebelum meruntuhkan langit. Dan saat aku menulis kembali kisah ini dalam ingatanku, aku tahu, hari-hari manis itu hanyalah pembukaan. Sebuah keheningan yang dikirim takdir sebelum badai besar yang mengubah segalanya. Aku belum tahu saat itu. Aku belum mengerti bahwa menjadi perempuan baik tidak menjamin apa-apa. Aku hanya tahu satu hal. Aku mencintai Zidane sepenuh hati.
Dan cinta itu kelak akan menjadi alasan aku bangkit, sekaligus alasan aku hancur. Setelah beberapa bulan menikah, Zidane mulai sering membicarakan keinginannya yang lama tertunda, melanjutkan pendidikan hukum tingkat lanjutan. Ia ingin mengambil program pendidikan khusus profesi advokat dan beberapa sertifikasi tambahan agar bisa masuk ke firma hukum besar. Katanya, itu jalan menuju mimpinya menjadi pengacara yang benar-benar diperhitungkan. Malam itu, setelah makan, ia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan sorot mata yang tidak biasa, seperti seseorang yang membawa kabar sekaligus kekhawatiran. Tan, menurutmu, kalau aku sekolah lagi, itu keputusan yang tepat enggak? Suaranya pelan tetapi jelas, seakan ia telah berlatih mengucapkannya. Pertanyaan itu membuatku berhenti melipat baju di pangkuanku. Aku menatapnya, berusaha membaca isi pikirannya. Zidane bukan tipe yang ragu-ragu. Jadi saat ia terlihat bimbang, aku tahu ia sedang memegang sesuatu yang penting. Kamu mau sekolah lagi? Yang serius? Tanyaku berhati-hati. Zidane mengangguk. Aku ingin lebih dari sekadar pengacara biasa. Aku mau punya nama. Mau orang menghormati aku karena kapasitas, bukan karena belas kasihan. Aku menghela napas. Aku paham ambisinya, paham pula betapa keras ia ingin keluar dari garis hidup keluarganya yang serba pas-pasan. Dan aku, yang selalu percaya bahwa pasangan harus saling mendorong, merasa wajib menjadi orang pertama yang mendukungnya. Tentu itu keputusan tepat, jawabku. Kalau itu mimpimu, kamu harus kejar. Aku ikut bantu semampuku. Zidane menatapku lama, nyaris seperti takut berharap. Biayanya nggak sedikit, Tan. Mungkin kita harus hidup lebih hemat. Bahkan jauh lebih hemat. Aku tersenyum kecil. Aku sudah hidup hemat sejak kecil. Dan, jangan khawatir soal itu. Kalimatku ringan, tetapi aku tahu beban sebenarnya akan jauh lebih berat daripada sekadar membatasi jajan atau menunda membeli baju baru. Tapi cinta, apalagi cinta yang masih hangat dan penuh harapan, membuatku merasa sanggup memanggul apapun. Hari-hari setelah keputusannya mendaftar kuliah baru, adalah awal dari perjalanan panjang yang tak kusadari akan mengubah seluruh isi hidup kami. Zidane mulai sibuk dengan berkas-berkas pendaftaran, mencari kelas, menyiapkan nilai, dan menghadiri pertemuan awal. Sementara itu, aku mulai menyusun strategi, bagaimana mengatur gaji agar cukup untuk semua kebutuhan. Gaji pegawai bank sepertiku tidak besar. Hanya cukup untuk hidup sederhana tanpa banyak keinginan. Tapi aku memaksakan diri mengambil lembur, menerima tugas-tugas tambahan, bahkan menggantikan shift rekan kerja yang izin. Aku pulang lebih malam, wajah lelah, langkah berat. Namun hatiku tetap memaksa tersenyum karena kusematkan tujuan mulia di balik semua itu, membantu suamiku meraih mimpinya. Setiap kali aku menerima slip gaji, aku langsung memotongnya untuk kebutuhan Zidane, biaya modul, kursus tambahan, buku hukum yang harganya seperti emas tipis, bahkan ongkos ojek online untuk memudahkannya pulang malam setelah kelas. Aku tak pernah mencatat semuanya dalam buku khusus. Aku hanya menyimpan struk dan kwitansi dalam map putih yang kusimpan di lemari. Saat itu, aku tidak berpikir map itu akan berguna suatu hari nanti. Aku hanya ingin punya bukti bahwa aku pernah berjuang. Kadang aku terbangun jam 2 pagi. Bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena ada laporan bulanan yang belum selesai. Aku duduk di meja kecil di ruang tamu, menatap laptop sambil menyeduh kopi panas. Di saat itu, Zidane biasanya duduk di lantai dengan buku tebal, mempelajari kasus-kasus klasik yang rumit. Dalam sunyi dini hari itu, aku selalu merasa kami adalah tim yang hebat. Capek? Tanyaku suatu malam ketika melihat ia memijat pelipis. Capek banget, jawabnya jujur. Tapi aku senang kamu di sini. Itu saja cukup untuk membuatku kuat kembali. Aku tak pernah mengharapkan balasan besar. Cukup pengakuan kecil bahwa aku berarti dalam perjalanannya. Cukup ucapan sederhana yang mengikatku lebih kuat pada pria yang kucintai. Namun ada sisi lain dari perjuangan itu. Tekanan finansial yang diam-diam menggigit. Kami harus memotong anggaran makan, mulai dari masak lebih sering, jarang membeli daging, bahkan kadang hanya makan mie instan kalau akhir bulan tiba. Aku berhenti membeli skincare, menahan diri saat melihat sepatu yang sebenarnya sangat kubutuhkan. Aku memotong semua pengeluaran pribadiku tanpa mengeluh.
Aku ingat suatu malam ketika aku membuka dompet dan menemukan hanya tersisa uang 20.000. Esok hari aku tetap harus ke kantor. Harus makan siang, dan pulang naik bus. Zidane sedang tidur di sofa kelelahan, dan aku berdiri lama menatap wajahnya. Aku mencintainya. Itu satu-satunya alasan aku bertahan. Dan cinta, entah bagaimana, mengubah beban menjadi pengabdian. Tak ada yang kupaksakan padanya. Aku tidak ingin Zidane merasa bersalah. Aku tidak ingin dia melihatku sebagai batu pemberat perjalanannya. Jadi aku menyembunyikan semua rasa lelah itu di balik senyum yang sekadarnya. Aku sanggup, bisikku pada diri sendiri malam itu. Untuknya, aku sanggup. Waktu berjalan cepat. Bulan demi bulan, Zidane semakin sibuk. Ia mulai jarang pulang tepat waktu. Semakin banyak tugas kelompok, persiapan praktik, dan diskusi kasus fiktif dengan teman-teman kuliahnya. Aku mencoba mengerti dan tidak menuntut banyak waktu darinya. Namun di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang halus, seperti kerikil kecil dalam sepatu. Sesuatu yang mengganjal, tapi belum cukup besar untuk disebut masalah. Sikapnya berubah sedikit-sedikit. Bukan buruk, hanya berbeda. Ia lebih sering lupa menanyakan kabarku. Ia terlihat lebih tertarik pada dunia barunya dibanding dunia kecil yang kami bangun bersama. Awalnya, semua tampak biasa. Zidane hanya sedikit lebih sibuk daripada biasanya. Ia pulang terlambat bukan karena malas pulang, tapi karena diskusi kasus yang dianggap penting oleh kampusnya. Aku tidak keberatan. Aku tahu perjalanan menuju mimpi tidak murah, dan jam tidur yang hilang hanyalah bagian kecil dari harga yang harus dibayar. Namun semakin hari, kesibukan itu berubah bentuk. Dulu, Zidane selalu memberi pesan singkat ketika terlambat pulang. "Tan, aku pulang agak malam ya." Atau, "Aku masih rapat kelompok." Tapi belakangan, pesan itu jarang datang. Aku menunggu jam 10 malam dengan lampu dapur masih menyala. Nasi sudah dingin, lauk sudah mengering, dan aku memeluk lutut di sofa sambil menatap pintu. Ketika ia pulang, kelelahan itu tidak sama seperti kelelahan pekerja keras. Ada sesuatu yang lain, keasyikan yang berbeda, seolah dunia luar lebih memikat daripada rumah kecil kami. "Maaf, tadi banyak diskusi," katanya sambil meletakkan tas tanpa menatapku. Aku hanya tersenyum. "Nggak apa. Makan dulu." "Nggak usah. Sudah makan di luar." Kalimat itu menusukku sedikit. Bukan karena ia makan tanpa mengajakku, tapi karena, entah bagaimana, ia tidak merasa perlu memberitahu. Namun aku terlalu ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Mulai ada malam-malam ketika Zidane tidak tidur di rumah. Alasan yang ia berikan selalu sama, simulasi kasus yang berlangsung sampai larut. Beberapa kali aku mencoba menanyakan apakah itu benar, tapi ia menjawab singkat, seolah pertanyaanku gangguan kecil. "Ya memang begitu. Tan, masa kamu nggak percaya?" katanya suatu malam sambil membuka laptop. Aku menunduk. "Bukan nggak percaya. Aku cuma khawatir." Zidane menghela napas panjang, seperti aku baru saja meminta sesuatu yang berat. "Aku lagi fokus sekolah. Jangan bikin aku tambah capek dengan pikiran buruk." Waktu itu aku diam. Aku tidak ingin membuka ruang pertengkaran. Kalau aku memaksa, mungkin ia akan semakin menjauh. Aku tidak mau itu terjadi. Jadi aku menelan semua kecemasan itu ke dalam dada. Seperti menelan batu kecil yang tajam tapi tetap kutahan di tenggorokan. Suatu sore sepulang kerja, aku memutuskan mampir ke kampus Zidane. Aku ingin memberinya kejutan. Hal sederhana seperti membawakan makan malam untuknya. Aku rindu masa-masa ketika ia tersenyum karena hal-hal kecil yang kulakukan. Ketika aku tiba, gedung kampus hampir sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang duduk di lobi, tertawa kecil sambil mengobrol. Aku bertanya pada satpam apakah kelas simulasi kasus sudah selesai. "Sudah, Mbak. Dari tadi jam 5 bubarnya." Aku melihat jam di ponselku.
Sudah pukul 7 malam. Kalau begitu Zidane sudah pulang, ya? Tanyaku hati-hati. Satpam menggeleng. Baru aja lihat dia tadi. Lagi ngobrol sama mahasiswi. Di taman belakang tadi lewat. Dadaku seperti ditiup angin. Dingin. Kosong. Tapi aku tidak langsung berpikir buruk. Aku hanya menggenggam plastik berisi makanan lebih erat dan melangkah ke taman. Dari kejauhan, aku melihat Zidane duduk di bangku kayu, tertawa. Di sampingnya seorang perempuan berambut panjang, rapi, modis. Dari pakaian formalnya, ia jelas bukan mahasiswi baru. Sepertinya selevel dengan Zidane. Perempuan itu adalah Jessie. Aku belum tahu namanya saat itu. Tapi aku ingat betapa ringan bahunya ketika tertawa. Seolah mereka berbagi dunia yang tidak ku ketahui. Zidane mencondongkan tubuh ke arahnya. Fokus, seolah tidak ada hal lain yang lebih penting. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, tidak berani lebih dekat. Ada rasa yang sulit digambarkan, perih kecil, tapi menekan. Aku tidak mendekat, tidak memanggil, tidak mengungkapkan kehadiranku. Hanya memutar tubuh dan pulang. Di perjalanan pulang, aku menyeka sudut mata. Ini bukan cemburu. Aku tidak mau menyebutnya begitu. Aku hanya lelah. Itu yang kubilang pada diriku sendiri, sambil memeluk plastik makanan yang kini dingin dan tidak berguna. Zidane pulang hampir jam 11 malam. Maaf telat. Diskusi panjang, katanya sambil membuka kemeja. Aku memandangnya lama, berharap ia memberi penjelasan tanpa ku minta. Tapi ia hanya sibuk menggosok wajahnya di wastafel. Dan, tadi aku ke kampus, ucapku akhirnya. Gerakannya terhenti. Sunyi menggantung seperti benang tipis yang hampir putus. Kamu ketemu siapa? Tanyanya cepat, terlalu cepat. Nggak ketemu siapa-siapa. Satpam bilang kelas selesai jam 5. Suaraku gemetar meski ku tahan. Kamu bilang masih rapat. Ia menoleh. Iya. Diskusi informal lanjut. Nggak harus di kelas. Dan, aku lihat kamu sama perempuan. Wajahnya berubah. Bukan bersalah, tapi jengkel. Oh, itu Jessie. Teman kelompok. Dia banyak bantu aku. Kamu jangan suzon, Tan. Suzon. Kata itu menempel dingin di dadaku. Aku tidak berteriak, tidak marah, tidak memaksa penjelasan lebih. Aku hanya menatapnya, berharap ia menatapku kembali, menghapus rasa yang menyengat itu. Tapi Zidane malah berkata dengan nada datar, "Jangan tanya macam-macam. Aku lagi fokus sekolah. Kamu bantu aku dengan gak bikin drama." Aku tersenyum kecil, senyum yang retak. Iya, aku ngerti. Padahal hatiku tidak mengerti sama sekali. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadap Zidane. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, ia tidak memelukku, tidak menepuk bahuku, tidak bertanya kenapa aku diam. Sebaliknya, ia tidur begitu saja, ponsel di tangan, wajah diterangi cahaya layar yang memudar. Aku terjaga lama, mendengarkan detik jam, mendengarkan napasnya, mendengarkan hatiku yang seperti diketuk dari dalam. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya lelah, hanya fase, hanya pembiasaan karena ia sedang mengejar mimpi besar hari itu. Pagi berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara burung gereja yang bertengger di pohon depan rumah. Suara itu biasanya membuatku merasa damai. Tetapi pagi ini semuanya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menunggu pecah. Zidane bersiap cepat sekali. Kemeja putihnya baru, rambutnya disisir lebih rapi daripada biasanya, dan ada aroma parfum baru yang belum pernah aku cium sebelumnya. Wanginya tajam, elegan, dan memantul seperti cahaya kaca, berbeda dari aroma kayu manis lembut yang biasa ia pakai. Isi parfum baru? Tanyaku sambil meletakkan teh hangat di mejanya. Dari teman, jawabnya singkat. Teman. Begitu saja. Tanpa nama.
Aku menelan kecurigaan yang mulai tumbuh seperti benih yang disiram diam-diam. Zidane sempat melihat jam tangannya sambil menghela napas. Aku harus cepat. Ada pematangan proyek simulasi. Aku mengangguk. Mau aku antar makan siang? Jangan. Nada itu terlalu cepat. Terlalu spontan. Aku sudah ada janji makan sama kelompok. Ribet kalau kamu datang. Ribet. Dulu, aku adalah tempat pulangnya. Sekarang, kehadiranku membuat sesuatu menjadi ribet. Namun aku tidak berkata apapun. Aku tidak ingin memberi alasan baginya untuk melihatku sebagai penghalang. Zidane pamit terburu-buru, seperti sedang dikejar waktu. Saat pintu ditutup, ruangan kembali sunyi. Sunyi yang menggantung seperti debu tipis di udara. Aku tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, keretakan pertama dalam rumah tanggaku akan muncul. Siang itu, saat aku sedang mengetik laporan di kantor bank, seorang satpam memanggilku. Mbak Intan, ada tamu. Tamu? Jarang sekali ada yang mencariku di jam kerja. Aku berjalan ke depan. Dan di sana, berdiri seorang perempuan dengan penampilan rapi seperti model yang sedang menunggu sesi pemotretan. Rambut coklat panjang bergelombang, bibir berlipstik merah lembut, pakaian formal pas tubuh yang mencerminkan percaya diri. Wajahnya cantik, bukan seperti boneka, tapi seperti seseorang yang tahu ia cantik. Perempuan itu tersenyum ramah. Senyum yang terasa dingin karena terlalu sempurna. Halo, Mbak Intan, ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Iya. Maaf, kita kenal. Belum. Ia mengulurkan tangan. Saya Jessie. Sejenak jantungku berhenti. Nama itu melayang seperti bayangan yang selama ini kuhindari. Jessie. Nama yang Zidane ucapkan dengan begitu biasa. Teman belajar. Teman kelompok. Teman yang seolah tanpa bahaya. Kini ia berdiri di depanku, bukan sekadar nama, tapi sosok yang nyata. Aku menjabat tangannya. Tangannya dingin, halus, dan menggenggam terlalu mantap. Ada dominasi lembut dalam sentuhan itu, seolah mengatakan bahwa ia terbiasa didengar. Kita perlu bicara, katanya sambil menatapku dengan mata yang tidak mudah kubaca. Aku menahan napas. Dalam rangka apa? Ya? Saya datang sebagai teman Zidane. Cara ia menyebut nama itu membuat tubuhku mematung sesaat. Terlalu lancar, terlalu dekat, terlalu akrab. Kami duduk di kafe kecil dekat kantor. Aku memesan air mineral, sedangkan Jessie memesan kopi latte. Ia menatapku lama sebelum akhirnya membuka percakapan. Zidane sering cerita soal Mbak Intan, katanya. Aku tersenyum kecil. Ah, masa? Cerita apa? Tentang bagaimana Mbak selalu dukung dia, bagaimana Mbak kerja keras demi biaya sekolahnya, dan bagaimana Mbak begitu sabar. Ada pujian samar di sana, tetapi suaranya seperti menabur garam di atas tanah yang retak. Itu wajar. Kami pasangan suami istri, jawabku tenang. Jessie menatapku sambil memutar sendok kecil di gelasnya. Saya tahu, dan saya hormat banget sama Mbak. Kalimat itu indah, tapi tatapannya menggesek seperti silet tipis. Tapi jujur, lanjutnya dengan pelan, Zidane itu punya potensi besar. Dia bisa jadi pengacara terkenal. Dan, dia butuh lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Aku mengangkat kepala. Maksudnya? Jessie menghela napas, seolah mencoba memilih kata-kata termanis untuk menyampaikan pisau paling tajam. Dia butuh orang-orang di sekelilingnya yang selevel. Tubuhku menegang. Maaf, saya tidak mengerti, kataku datar. Jessie tersenyum kecil. Senyum itu bukan senyum yang nyaman, melainkan seperti seseorang yang percaya sedang memberi nasihat mulia. Mbak Intan wanita baik, tapi Zidane, ya, dia berkembang. Dia makin banyak relasi. Dia mulai berada di lingkungan baru. Lingkungan yang menuntut,
penampilan, cara bicara, cara membawa diri, semuanya. Nada suaranya halus, tetapi maknanya jelas. Aku menatapnya tajam. Kamu bilang aku tidak selevel dengan suamiku? Ia tidak tampak kaget, tidak tampak malu, tidak tampak menyesal. Aku cuma bilang, dunia Zidan sudah berubah, katanya ringan sambil mengangkat bahu. Dan mungkin Bak perlu mempertimbangkan untuk ikut berubah juga, supaya dia nggak merasa sendirian. Aku ingin tertawa, tapi tawa itu tidak keluar karena dada terasa penuh. Seorang perempuan asing, baru bertemu 10 menit, berbicara seolah ia tahu seluruh hidupku. Apa tujuan kamu datang ke kantor saya? Suaraku menurun, dingin. Jessie meletakkan sendoknya. Karena aku peduli dengan Zidan. Aku tidak mau lihat dia terhambat oleh hal-hal yang tidak seharusnya menghambat. Dan di saat itu, aku menangkapnya. Mata Jessie berkedip terlalu lama ketika menyebut nama Zidan. Ada sesuatu di sana. Entah kekaguman, atau ambisi, atau keduanya. Aku cuma ingin Bak paham. Zidan itu laki-laki besar, katanya lagi. Dia akan melesat jauh. Dan, tidak semua orang bisa menyamai langkahnya. Ada jeda sejenak sebelum ia menambahkan. Termasuk, mungkin, pasangannya. Jeda kecil itu membuat tubuhku bergetar. Bukan karena takut. Bukan karena marah. Tapi karena aku tahu, kata-katanya bukan sekadar opini. Ia tidak datang untuk memberi nasihat. Ia datang untuk menyatakan keberadaannya. Bahwa ia sudah berada terlalu dekat dengan suamiku. Terlalu nyaman. Terlalu percaya diri. Aku pamit dulu, ucap Jessie dengan manis. Oh ya, jaga Zidan baik-baik. Senyumnya mengiris, karena yang ia maksud bukan menjaga. Tapi warning, aku sudah ada di sampingnya. Ia pergi dengan langkah anggun, meninggalkan aroma parfum mewah dan udara yang menegang. Aku duduk sendirian, menatap air mineral yang tidak kusentuh. Tanganku mengepal tanpa kusadari, kuku-kuku menyentuh telapak tangan hingga sedikit perih. Malam itu turun perlahan seperti tirai tebal yang menutup sebuah panggung. Jakarta masih berdenyut di luar sana, tetapi di dalam rumah kecil Intan, ada sunyi yang terasa seperti napas yang ditahan. Sejak kedatangan Jessie di kelas Zidan, ada hal-hal yang tak lagi bergerak seperti biasanya. Kehangatan yang dulu bergelayut di ruangan kini seperti menguap pelan. Tak terlihat, tapi terasa getir di udara. Intan baru pulang dari lembur di bank. Tubuhnya masih syarat dengan capek yang menempel seperti debu jalanan, tapi dia tetap berdiri di dapur, membuka tudung saji, memastikan makan malam Zidan masih hangat. Dia memanaskan ulang sambil menguap kecil. Lalu menghampiri suaminya yang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Cahaya dari layar memantul di wajah Zidan, membuat sorot matanya tampak asing. Mas, makan dulu, ya? Kamu belum makan dari sore, ucap Intan lembut. Suara yang biasanya disambut hangat, kini hanya ditoleh sekilas. Nggak lapar, jawab Zidan datar. Intan menelan ludah. Kalau gitu aku temenin. Aku juga belum makan. Zidan meletakkan ponselnya, tapi bukan untuk melihat Intan. Dia justru bersandar, mengusap wajahnya dengan kasar. Tan, bisa nggak kamu jangan bawel dulu? Aku capek. Kata-kata itu jatuh, tidak keras, tetapi cukup untuk membuat dada Intan bergetar kecil. Dia menarik napas pelan, mencoba tidak tersinggung. Aku cuma khawatir, katanya lirih. Keheningan merambat, memanjang, lalu pecah oleh suara piring yang Intan taruh di meja. Dia menyiapkan makanannya sendiri, berusaha mengabaikan tatapan suaminya yang terasa berat seperti pintu baja. Tapi malam itu rupanya punya agenda lain. Zidan tiba-tiba berdiri. Intan, kita harus ngomong. Intan mengangkat wajah, jantungnya bergerak sedikit lebih cepat. Tentang apa? Zidan menatapnya seperti menimbang sesuatu yang sejak lama ditahan.
Akhir-akhir ini ngerasa kamu terlalu melekat, terlalu ngatur, terlalu mengikat aku. Kata-kata itu menghantam Intan seperti batu dijatuhkan dari ketinggian. Mengikat? Ulangnya. Mas, aku cuma tanya kamu makan atau enggak. Itu bukan ngatur. Tapi Zidan seperti sudah disulut sesuatu yang tak kasat mata. Ya, tapi kamu itu terlalu ribet. Aku butuh ruang. Aku sibuk. Kuliah berat, kerja juga berat. Kamu tuh tahu nggak sih? Kamu nggak ngerti posisi aku. Aku ngerti, jawab Intan pelan. Karena aku juga kerja, Mas. Aku juga capek. Tapi aku tetap berusaha jaga rumah ini. Jaga kamu. Zidan mendengus. Suara tawa pendek keluar dari hidungnya. Ya itu masalahnya. Kamu selalu merasa kamu yang paling berjuang. Intan terpaku. Tangan yang sedang memegang sendok terasa goyah. Mas, aku nggak pernah bilang begitu. Tapi sikapmu begitu, Tan. Suara Zidan meninggi. Aku capek lihat kamu ngatur-ngatur. Capek dengar kamu ceramah. Aku capek sama semuanya. Intan memejamkan mata sejenak. Seperti menahan angin dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Kalau gitu, apa yang bisa aku lakuin, Mas? Bilang ke aku, biar aku bisa perbaiki. Bukannya menjawab, Zidan mengambil ponsel di meja. Layar menyala, dan sekelebat foto muncul, foto yang diambil di kelas, dengan Jessie berdiri cukup dekat. Intan tak sempat membaca apapun, tapi hatinya seperti langsung mencatat perbedaan itu. Aku butuh seseorang yang ngerti ambisi aku, ngerti mimpiku, ngerti apa yang aku perjuangkan. Gumam Zidan tanpa melihat Intan. Intan menatap suaminya. Matanya terasa panas, tapi airnya belum jatuh. Aku nggak ngerti, Mas. 3 tahun aku kerja siang malam bantu biaya kuliahmu. Aku kasih semua yang aku punya demi kamu bisa capai mimpi. Zidan terdiam sesaat. Hanya sesaat. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang kelak akan membelah hidup Intan menjadi 2 bagian. Ya, tapi itu dulu, Tan. Sekarang, kamu bukan lagi orang yang bisa ikut langkah aku. Darah di tubuh Intan seperti berhenti mengalir. Apa maksud Mas? Suaranya hampir tak terdengar. Zidan menatapnya dengan tatapan yang bukan lagi suami, tetapi seorang pria yang sudah menaruh jarak. Aku cuma bilang, kamu ketinggalan. Terlalu biasa. Terlalu gak cocok sama dunia aku yang sekarang. Intan tersenyum pahit. Senyum yang tidak benar-benar hidup. Mas, kamu tahu itu menyakitkan? Ya udah terus kenapa? Itu kenyataan, Tan. Kali ini, kalimat itu menusuk langsung ke tengah dada Intan. Seperti serpihan kaca kecil yang menempel dan menolak untuk dicabut. Kamu terlalu biasa. Di luar, hujan mulai turun. Pecah di atap seperti denting pelan. Seakan langit ikut menahan napas. Intan berdiri perlahan. Kalau gitu, aku tidur dulu di kamar. Mas istirahat. Ya. Dia berjalan menuju kamar. Matanya tetap kering walau seluruh tubuhnya serasa gemuruh. Di belakangnya, Zidan kembali duduk, menatap ponselnya, tidak lagi mengucap satu kata. Pagi itu berlatarkan langit pucat yang seperti enggan membuka mata. Intan bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena segar, tapi karena pikirannya tak pernah berhenti bekerja sejak malam pertengkaran itu. Tidurnya dangkal, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu jatuh dari lemari yang tak kunjung dibuka. Dia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya terasa beku, telur dadar, roti panggang, dan kopi kesukaan Zidan. Rutinitas itu adalah satu-satunya hal yang masih terasa stabil dalam hidupnya yang perlahan terasa seperti tanah rapuh. Zidan keluar kamar dengan mata sembab, tapi bukan karena sedih, lebih seperti orang yang baru begadang terlalu lama. Intan tak bertanya. Dia hanya menunduk, menyuapkan aroma kopi ke udara. Mas, sarapannya sudah siap, ucap Intan lirih. Zidan hanya mengangguk seadanya.
Seperti sopir taksi yang menerima penumpang tanpa benar-benar peduli siapa yang masuk. Dia duduk, mengambil secangkir kopi, lalu menatap layarnya lagi. Senyum kecil sempat melintas di bibirnya. Senyum yang tidak pernah muncul saat dia melihat Intan belakangan ini. Intan melihat itu. Dan sesuatu dalam dirinya bergeser. Bukan rasa cemburu. Bukan kecurigaan. Melainkan dorongan untuk tahu. Ada batas kesabaran yang kalau terlalu lama ditarik, justru menjadi bumerang. Setelah Zidan pergi bekerja, Intan membereskan rumah seperti biasa. Tapi hari itu, ada suara kecil yang menuntunnya. Cari tahu. Sudah waktunya. Telepon di meja makan bergetar. Grup keluarga Bang ramai membahas mutasi karyawan, tetapi Intan tak fokus. Dia melirik pintu kamar Zidan yang sedikit terbuka. Biasanya dia tak pernah menyentuh barang-barang suaminya tanpa izin. Dia menganggap itu bagian dari menghormati. Tapi hari itu, hormat rasa tidak cukup untuk menyelamatkan rumah tangga yang mulai kehilangan bentuk. Perlahan dia masuk kamar. Sunyi menyambutnya. Sunyi yang seakan mengerti bahwa sesuatu akan berubah. Bukan ponsel Zidan yang Intan cari, dia tahu itu dikunci. Tapi laptop Zidan, itu cerita lain. Zidan jarang menutup akses laptopnya, karena dia biasa memakainya untuk tugas kuliah hukum. Dan benar saja, begitu Intan menekan tombol power, layar menyala tanpa password. Jantung Intan berdegup tak beraturan. Seperti penabuh yang salah pukul. Dia membuka folder dokumen, tidak ada apa-apa. Lalu email. Layar menampilkan ratusan pesan. Dia scroll perlahan, sedikit takut, sedikit berharap tidak ada apa-apa, tapi sedikit juga ingin tahu semuanya. Hingga sebuah email dengan nama Jesse muncul. Subjeknya sederhana. Terima kasih semalam, dan... Seketika kulit Intan terasa dingin dari ujung rambut sampai kaki. Napasnya tercekat, tetapi jari-jarinya tetap bergerak. Seperti tubuhnya mengambil alih sebelum pikirannya sempat berpikir. Dia klik email itu. Isinya singkat, tetapi cukup untuk membuat seluruh dunianya terbelah. Bahasannya menarik banget. Kamu selalu bikin aku merasa dihargai. Maaf jadi curhat soal hubungan Intan Zidan. Tapi kamu memang beda, dan... Sampai ketemu lagi kelas malam nanti, Jesse. Intan memejamkan mata. Bibirnya bergetar. Rasanya seperti ada jarum panjang yang menusuk perlahan di dada. Tidak membunuh, tapi menyakitkan sekali. Dia menggulir layar ke bawah. Email-email sebelumnya membentuk pola. Balasan cepat, candaan ringan, emotikon yang terlalu intim untuk dua orang yang katanya hanya teman kuliah. Lalu ada satu yang membuat Intan merasakan gemuruh paling memekakan. Jesse, kalau aku cerai dari Intan, kamu serius sama aku? Intan menahan suara yang hampir keluar. Dia memeluk dirinya sambil memalingkan wajah dari layar. Seolah kata-kata itu bisa membara jika dilihat terlalu lama. Tangan Intan gemetar. Mas, sampai sejauh ini? Bisiknya pada ruangan kosong. Satu kalimat itu kembali berdentang dalam ingatannya. Kamu terlalu biasa. Ah, rupanya itu bukan lontaran spontan. Itu adalah pembenaran. Sebuah dalih untuk hatinya yang sudah melayang entah kemana. Intan menutup laptop perlahan. Dia tidak menangis. Bukan karena tidak sakit, tapi karena rasa sakit itu sudah melampaui batas air mata. Seperti gelas yang terlalu penuh hingga tak bisa diisi lagi. Dia berdiri dan melangkah keluar kamar, tapi langkahnya terhenti ketika matanya menangkap jaket Zidan yang tergantung di kursi. Ada sesuatu di dalam kantongnya yang menonjol. Intan merogoh perlahan. Sebuah struk dari restoran mahal yang tak pernah Zidan datangi bersama Intan. Tanggalnya, kemarin malam. 2 menu, 2 gelas wine. Di bagian bawah tertulis, nama pelayan, Aldo. Pasangan Anda terlihat cocok sekali, Kak. Dalam hati Intan, sesuatu patah. Tetapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain tumbuh.
suara kecil yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Cukup sudah, rumah kecil itu tampak sama. Temboknya tetap berdiri, warna catnya masih nyaman di mata, aroma kopi dan kayu tetap bercampur seperti pagi-pagi sebelumnya. Tetapi bagi Intan, hari itu rumah terasa berubah menjadi ruang pengadilan yang dingin. Tanpa hakim, tanpa sidang, tanpa pembelaan. Hanya ada dua manusia. Satu menuntut, satu lainnya siap dihukum. Setelah menemukan email dan struk makan malam itu, Intan menjalani hari dengan langkah yang dibuat-buat tenang. Dadanya masih dipenuhi riuh tak kasat mata. Tapi wajahnya tetap datar seperti permukaan danau yang menyembunyikan badai di bawahnya. Sore itu Zidan pulang. Rambutnya sedikit berantakan, aromanya bukan aroma kantor, lebih seperti kolon baru yang tak pernah dia pakai di rumah. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang menandai bahwa dia baru saja bertemu seseorang yang membuatnya merasa penting. "Mas habis dari mana?" tanya Intan. Suaranya sangat halus, hampir netral. Pertanyaan sederhana, tapi Zidan tersentak seolah barusan dipanggil untuk menyebutkan dosa. "Dari kampus," jawabnya cepat. Intan menahan diri untuk tidak tersenyum pahit. Dia bukan ingin memojokkan. Dia bukan ingin berdebat. Dia hanya ingin mendengar dari mulut Zidan sendiri. Ingin tahu sampai sejauh mana suaminya akan berbohong. "Oh." Intan mengangguk pelan. "Tadi aku beresin kamar. Aku lihat laptopmu menyala." Sejenak, wajah Zidan menegang. Lalu dia menepisnya dengan tawa pendek. "Oh gitu? Ya nggak apa-apa. Termasuk lihat emailnya." Intan menatapnya langsung. Zidan berhenti. Udara di ruang tamu menjadi lebih berat. Tangannya yang memegang tas rasa membeku. "Email apaan?" katanya, terlalu cepat. Intan tak menjawab. Dia hanya berdiri, memandang Zidan dengan tenang, tenang yang justru terasa seperti ketegangan tali yang siap putus. Dan di detik itu, Zidan seperti kehabisan upaya untuk berpura-pura. Dia meletakkan tasnya, duduk di sofa, lalu mendesah panjang seperti seseorang yang akhirnya lelah menyembunyikan api di balik punggungnya. "Ya sudah, kamu tahu. Terus kenapa?" katanya akhirnya, tanpa rasa bersalah, tanpa nada menyesal. Kalimat itu menggema, pelan, tapi menghantam keras. Intan duduk berhadapan dengannya. "Mas, aku cuma ingin dengar dari mulut kamu sendiri. Apa benar kamu selingkuh?" Zidan memalingkan wajah. "Jangan lebay. Aku cuma dekat sama seseorang yang ngerti aku." "Jessie." Nama itu meluncur lirih. Namun ruang seakan bergemuruh. Zidan mengedarkan tatapan, lalu mengangguk tanpa malu. "Iya. Dan aku nggak perlu minta maaf buat itu." Intan mengerjap, tidak percaya. "Kamu benar-benar bilang begitu?" Zidan menegakkan tubuhnya, suaranya menjadi lebih tajam. "Tan, kamu harus terima. Jessie itu beda. Dia pinter, ambisius, cantik. Aku cocok sama dia." Kalimat itu menusuk telinga Intan seperti serpihan logam panas. Namun Zidan belum selesai. "Kamu tahu nggak? Selama ini aku cuma pura-pura nyaman." Suaranya meninggi, seperti ia ingin membebaskan diri dari sesuatu yang selama ini dia tahan. Intan memeluk jemari tangannya sendiri. "Pura-pura? Maksud kamu?" Zidan bangkit, mulai mondar-mandir, seperti sedang memberi pembelaan di ruang sidang yang hanya dia akui. "Kamu terlalu sederhana, Tan. Hidupmu cuma itu-itu aja. Bank, rumah, masak, tidur. Kamu nggak bisa nyamain dunia aku yang makin naik." Intan terdiam. Kata-kata itu seperti palu vonis yang jatuh tanpa proses. Zidan semakin tak terkendali. "Sejujurnya, aku malu sama kamu." Intan tersentak. Nafasnya patah di tenggorokan. Namun Zidan justru mendekat, menatapnya dari atas, seolah dirinya hakim dan Intan terdakwa yang sudah pasti bersalah.
Aku sekarang butuh istri selevel aku. Yang bisa aku banggakan. Yang cantik. Dia menatap Intan dari ujung rambut ke ujung kaki. Tatapan yang bukan lagi sekadar tajam, tetapi menghina. Bukan kayak kamu. Kata-kata itu menghantam Intan seperti palu terakhir yang memecahkan hatinya menjadi serpihan yang mustahil dihitung. Sunyi. Sangat sunyi. Hanya detak jam di dinding yang berani bergerak dalam suasana setegang itu. Intan mengangkat kepalanya perlahan. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Bukan air mata. Air mata tidak keluar hari itu. Yang muncul justru keheningan tajam. Kalau begitu, suaranya pelan, tapi stabil seperti garis lurus pada tanda tangan kontrak. Apa kamu mau cerai? Zidan mengangkat dagu, menatap Intan seperti seseorang yang merasa sudah menang. Iya, aku mau cerai. Dan aku sudah siapkan sebagian berkasnya. Intan mengangguk. Tidak runtuh. Tidak menjerit. Hanya mengangguk. Meski dadanya remuk. Baik. Dia berdiri. Badannya terasa ringan. Bukan karena utuh. Tetapi karena sebagian dari dirinya seperti sudah patah. Dia melangkah ke dapur untuk menenangkan diri. Tapi langkahnya terhenti ketika Zidan mengucapkan kalimat terakhir. Kalimat paling kejam, yang membuat rumah itu runtuh tanpa suara. Jadi mulai sekarang, jangan bikin hidup aku berat lagi, Tan. Kamu itu cuma penghalang. Kata penghalang itu menggantung di udara, dingin, menampar, dan mengiris. Intan tidak berbalik, tidak melawan, tidak membalas. Namun pada saat itu, sesuatu lahir dalam dirinya. Sebuah ruang kosong yang dulu diisi kesetiaan, kini mulai terisi kekuatan yang belum pernah dia sadari. Ruang itu akan tumbuh, membentuk dirinya menjadi sesuatu yang tidak pernah Zidan bayangkan. Sunyi adalah sahabat pertama yang menyambut Intan setelah malam penuh vonis itu. Bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang seperti merangkulnya, memberi ruang untuk bernapas, meski napasnya masih terpecah-pecah oleh luka yang belum selesai. Sejak pagi, rumah terasa berbeda. Biasanya Intan menyiapkan sarapan sambil berharap Zidan tersenyum atau sekadar bilang, terima kasih. Hari itu tidak ada harapan semacam itu. Yang ada hanya dirinya dan denting sendok yang menabrak piring. Zidan sudah pergi lebih pagi dari biasanya, tanpa pamit. Tasnya menggantung asal, parfum mahalnya tertinggal jejak samar di udara. Intan hanya memandang pintu yang tertutup beberapa menit setelah kepergiannya. Pintu yang seolah menelan bayangannya, bayangan laki-laki yang pernah ia cintai tanpa batas. Intan duduk di meja makan. Tidak ada rasa lapar. Hanya secangkir teh yang ia genggam, hangatnya menjadi satu-satunya benda yang tidak berbohong padanya pagi itu. Sudah 3 tahun hidup Intan dipenuhi rutinitas yang berputar tanpa jeda. Bank, rumah, mengurus suami, menabung untuk kuliah Zidan, memastikan makan malam selalu tersedia, menghitung pengeluaran. Sejak pagi itu, rutinitas itu terasa seperti rantai yang tiba-tiba dilepas. Perih, ya. Tapi di balik perih, ada ruang baru yang muncul. Untuk pertama kalinya setelah lama sekali, Intan membuka cermin besar di kamar. Dia menatap wajahnya, wajah yang selama ini ia abaikan demi menatap kebutuhan orang lain. Ada lingkar hitam. Ada kulit yang kusam. Ada guratan kelelahan. Tapi ada juga seseorang yang tetap berdiri. Aku capek, ya, bisiknya pada cermin, suaranya seperti helai daun jatuh. Tapi aku masih di sini. Dia menyentuh pipinya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Intan menyadari bahwa suaminya bukan satu-satunya yang bisa memutuskan nilai dirinya. Dia sendiri bisa. Selama ini hidup Intan dibangun dengan satu tujuan, membantu Zidan sampai sukses. 3 tahun kerja keras, 3 tahun menabung, 3 tahun menahan diri dari membeli baju baru, dari bersenang-senang, dari memanjakan diri, semua demi impian suaminya. Hari itu, Intan membuka lemari dokumen. Ada map tebal berisi slip gaji, laporan tabungan,
bukti transfer untuk biaya kuliah Zidane, fotokopi pembayaran segala kursusnya. Begitu banyak pengorbanan dalam satu map, dan map itu seakan berbicara. Ini hidupmu. Kamu yang bangun semua ini. Intan merapikan semua itu, lalu meletakkannya di meja. Tidak untuk mengungkit, tidak untuk membalas, tapi untuk mengingat, dia bukan wanita kosong. Dia punya kontribusi. Dia punya kemampuan. Dan kemampuan itu tidak bergantung pada Zidane. Siang hari, dia berangkat ke bank. Di sana, ia bekerja lebih tenang dari biasanya. Beberapa rekan kerja bertanya apakah ia baik-baik saja. Tapi Intan hanya tersenyum tipis. Senyum yang seperti kapur tipis di papan tulis. Ada, tapi bisa hilang kapan saja. Namun di balik itu, pikirannya mulai menata satu demi satu rencana kecil. Dia harus melindungi dirinya. Dia harus mempersiapkan masa depannya. Dan dia harus melakukannya tanpa suara. Malam tiba tanpa kehadiran Zidane. Mungkin ia bersama Jessie. Mungkin ia sedang merasa menjadi pria paling hebat di dunia. Entahlah. Intan tidak menunggu. Dia mengambil laptopnya sendiri, membuka email, membuka portal perbankan, membuka catatan pribadinya. Semua data ia tata rapi. Tidak ada dendam dalam gerakannya. Hanya kehati-hatian yang lahir dari seseorang yang akhirnya sadar bahwa hidupnya perlu ia genggam sendiri. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Bu Intan, kami mendapat rekomendasi dari kantor pusat. Ibu kami pertimbangkan untuk posisi baru di divisi kredit. Jika tertarik, datang besok untuk evaluasi. Intan terpaku. Kabar itu seperti sinar kecil di lorong gelap. Bukan cahaya yang langsung menghangatkan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa jalan di depan tidak sepenuhnya gulita. Tengah malam, Intan duduk di ruang tamu. Lampu redup menciptakan ruang yang damai, padahal hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tapi di balik retakan itu, ada sesuatu yang lebih kokoh muncul. Dia menutup matanya. Bukan untuk mengusir Zidane dari pikirannya. Bukan untuk menghapus luka. Melainkan untuk menerima bahwa hidupnya akan berubah. Bahwa dia harus siap. Bahwa luka ini bukan akhir. Justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat membuka mata, Intan melihat dirinya sendiri di balik pantulan kaca jendela. Seorang wanita yang jatuh, tetapi belum selesai. Terluka, tetapi masih punya tenaga untuk merawat dirinya sendiri. Kehilangan suami, tetapi menemukan dirinya. Malam itu, sunyi meninggalkan pesan yang hanya bisa didengar oleh hati yang baru sadar kekuatannya. Intan, kamu tidak sendirian. Kamu punya dirimu. Dan itu cukup untuk bangkit. Untuk pertama kalinya, Intan tidak takut pada perubahan. Ia justru menantikannya. Dengan hati yang pelan-pelan mengeras menjadi berlian yang siap memantulkan cahaya. Dia tidak berteriak, tidak menangis, tidak membalas. Tapi di dalam sunyi itu, Intan telah memulai sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Kebangkitannya pagi itu, Zidane melangkah ke kantornya dengan langkah yang sudah tak lagi tegap seperti dulu. Dasi yang biasanya ia rapikan dengan penuh percaya diri kini miring, seolah ikut gamang bersama pemiliknya. Sejak berpisah dari Intan, hidupnya terasa seperti ruangan tanpa dinding. Dingin, berangin, dan kosong di tengah-tengah. Nama Intan, yang dulu ia ucapkan dengan kebiasaan tanpa arti, kini menjadi gema yang menyelinap diam-diam di sela napas. Mengusik, namun tak bisa diusir. Masalah pertama menyambutnya ketika baru saja ia menyalakan komputer di ruangannya. Email mutasi, pemotongan kasus, penghapusan nama dari 2 proyek penting. Rasanya seperti menerima pukulan bertubi-tubi dalam gelap. Zidane meneguk ludah. Dunia yang dulu mengelus egonya kini seperti menjepit lehernya. Ia mencoba menahan napas ketika atasannya memanggilnya ke ruang meeting. Ruang itu biasanya memberikan rasa bangga. Karpet tebal, meja panjang, aroma kopi premium. Tetapi pagi ini ruang itu seperti altar penjatuhan. Zidane,
Ada beberapa keluhan dari klien, ucap sang atasan. Terutama kasus Ibu Sari. Katanya kamu sulit dihubungi dan tampak tidak fokus. Zidan memejam. Ia sebenarnya tahu masalahnya bukan pada klien, melainkan pada dirinya sendiri. Sejak perpisahan dengan Intan, pikirannya berserakan seperti kaca yang dilempar dari lantai 3. Sang atasan menambahkan, kau dulu sangat konsisten. Tapi belakangan, entahlah, kau seperti kehilangan cahaya. Cahaya, kata yang sederhana. Tapi Zidan mendadak sadar, cahaya itu selama ini bernama Intan. Ia baru sadar ketika semua lampu padam, ketika rumah yang pernah menjadi tempat pulang berubah menjadi kota kosong tanpa aroma tumisan pagi dan suara perempuan yang menanyakan, "Sudah makan?" Ia keluar dari kantor dengan langkah goyah, mencoba menghubungi seseorang yang ia pikir bisa meredakan kekacauan di kepalanya. Jessie, perempuan yang membuatnya mabuk validasi. Perempuan yang memuji jasnya, menyentuh egonya, dan membuatnya merasa seperti pria yang pantas diperjuangkan. Namun teleponnya hanya berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tak ada jawaban. Zidan menahan napas dan mencoba mengirim pesan. Sayang, kamu di mana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Tidak centang 2. Seolah Jessie menghilang dari muka bumi. Siang hari, kabar buruk lain datang. Apartemen tempat Jessie biasa tinggal ditemukan dalam keadaan kosong. Tetangga hanya bilang bahwa 3 hari lalu Jessie terlihat membawa koper besar dan memanggil taksi online. Tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa jejak. Zidan mulai merasakan sesuatu yang lebih kejam daripada pertengkaran. Ditinggalkan tanpa penjelasan. Ia mencoba mencari Jessie di kampus tempat mereka dulu belajar. Hasilnya nihil. Semua orang hanya mengangkat bahu. Dia tiba-tiba berhenti kuliah tambahan, kata seorang teman sekelasnya. Katanya mau pindah kota, tapi nggak tahu kemana. Langit sore tampak redup ketika Zidan akhirnya duduk di tangga depan gedung kampus. Tangga yang dulu ia injak dengan penuh percaya diri, kini seperti menertawakannya dari bawah. Teleponnya berdering. Ia langsung menyambar ponsel itu, berharap nama Jessie muncul. Namun layar menunjukkan nama yang membuat dadanya mencelos. Ibunya. Dan, kamu bisa bantu ibu sebentar? Mobil mogok di depan bank. Bank. Tempat Intan bekerja. Mengapa harus di sana? Mengapa hari itu? Dia menelan ludah. Entah dorongan apa yang membuatnya mengiyakan. Setibanya di lokasi, langkah Zidan membeku. Karena di depan pintu bank, berdiri seorang perempuan dengan blus putih bersih dan rambut dikepang rapi. Perempuan yang pernah ia lihat setiap pagi selama bertahun-tahun. Intan. Bukan Intan yang dulu. Intan ini memancarkan ketenangan yang mengguncang. Seperti ombak yang kelihatan lembut tetapi menyimpan kekuatan menenggelamkan. Ia sedang mengarahkan 2 staf sambil tersenyum kecil. Ada rasa hormat di mata mereka. Ada profesionalitas yang terurus baik. Ada aura baru yang tak pernah ia sadari dulu. Intan tampak lebih hidup, lebih indah, lebih terarah daripada ketika masih bersamanya. Seakan luka yang ia tinggalkan justru menjadi pupuk bagi perempuan itu untuk tumbuh. Zidan terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang retak perlahan. Ibunya memanggil, memintanya membantu mobil. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Dalam hening sore yang menggantung, kenyataan menamparnya, keras, dingin, dan telak. Perempuan yang ia tinggalkan demi sebuah ilusi, kini berdiri jauh di luar jangkauannya. Dan perempuan yang ia pilih, menghilang tanpa pamit. Hujan baru saja selesai, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelinap lembut ke pagi hari. Atap-atap rumah masih menyimpan butir-butir air, berkilau tipis seperti kaca kecil yang menolak jatuh. Intan melangkah keluar dari rumah kontrakannya yang tidak besar, namun rapi dan hangat. Rumah itu adalah pilihan yang ia bangun sendiri setelah Zidan pergi. Di sini, ia memulai ulang dari nol, tanpa drama,
tanpa meratap, hanya bekerja, mengembuskan napas, dan belajar menemukan dirinya lagi. Sudah berbulan-bulan sejak perceraian mereka disahkan. Dan selama itu, Intan tidak pernah sekalipun melihat ke belakang. Ia mengambil kursus keuangan tambahan, memperbaiki cara ia bekerja, dan perlahan-lahan posisinya di bank meningkat. Dari pegawai biasa yang hanya fokus menyelesaikan tugas, kini ia dipercaya memimpin divisi kecil yang sedang berkembang. Ada hal yang dulu tak pernah ia sadari, dirinya ternyata cakap, terampil, dan berharga. Siang itu, ketika Intan baru saja selesai memberi pengarahan kepada tim, seorang satpam mengetuk pintu ruangannya. "Bu Intan, ada yang cari." Dari luar. Intan mengangguk, melangkah keluar. Ia sempat menata rambut yang tergerai ke satu sisi, gerakan kecil yang bukan untuk pamer, tapi untuk memastikan ia hadir sebagai dirinya yang baru, perempuan yang tak lagi rapuh. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat siapa yang menunggu di lobi. Zidane. Mantel hitamnya basah oleh sisa hujan. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan lingkar hitam matanya seperti cap stempel dari malam tanpa tidur. Untuk sesaat, Intan merasa sekelilingnya membeku. Namun, berbeda dari dulu, kini hatinya tidak bergetar, tidak marah, tidak takut, tidak rindu. Hanya tenang. "Intan," suara Zidane parau. "Kita perlu bicara." Intan menatapnya. Dulu, tatapan itu lemah. Kini, tenangnya seperti permukaan danau yang menolak keruh. "Ada apa?" Zidane menelan ludah. Bibirnya gemetar kecil sebelum akhirnya ia berlutut. Di lantai lobi yang dingin, di depan karyawan yang lalu lalang, Zidane menundukkan kepala. "Maafkan aku, Intan. Aku salah, sangat salah." Waktu seperti berhenti. Karyawan yang lewat menahan langkah. Ruangan itu menegang, seolah semua orang memegang napas menunggu kelanjutan. Zidane menggenggam lututnya sendiri. Jesse pergi. Dia menghilang. Dia tinggalkan aku, tinggal hutang dan masalah. Aku kehilangan pekerjaanku. Semua klien kabur. Hidupku berantakan. Air mata jatuh, membasahi lantai. Intan memandangnya lama, bukan dengan dendam, melainkan dengan jarak yang sudah ia bangun sejak ia patah pertama kali. "Kenapa kau datang padaku?" tanyanya lembut. "Karena hanya kamu," suara Zidane pecah, "satu-satunya orang yang benar-benar pernah mencintaiku." Intan tersenyum tipis, senyum yang bukan kebahagiaan, tapi kesadaran. "Dan bagaimana kau membalas cinta itu?" Suaranya datar, namun menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Zidane menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. "Aku bodoh, aku buta, aku mohon, beri aku satu kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku siap mencintaimu sungguh-sungguh sekarang." Kata yang datang ketika semuanya terlambat. Intan merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya. Bukan nostalgia, bukan cinta lama yang terbangkitkan, tetapi sebuah rasa syukur yang aneh, bahwa ia sudah berhasil keluar dari hidup yang dulu menenggelamkannya. Ia menunduk sedikit, cukup untuk membuat Zidane mengangkat wajah yang penuh air mata itu. "Zidane," ucapnya pelan, "aku memaafkanmu." Tampak secercah harapan menyala di mata Zidane. "Tapi," lanjut Intan, suaranya tegap seperti garis lurus di peta hidupnya yang baru, "aku tidak akan kembali." Harapan di mata Zidane padam seketika. Ia seperti runtuh dari tiang yang ia pegang erat-erat. "Apa maksudmu?" Intan memberi sedikit jarak, berdiri tegak dengan punggung lurus seperti seseorang yang akhirnya menemukan cahaya sendiri. "Aku sudah berdamai dengan masa lalu, tapi bukan untuk hidup di dalamnya lagi." Zidane kembali jatuh berlutut, lebih keras daripada sebelumnya. Suaranya pecah. "Intan, tolong, jangan tinggalkan aku." Namun kali ini, Intan tidak menangis, tidak ragu, tidak gentar.
Ia hanya menatapnya dengan mata yang dihuni ketegasan. Ketika aku membutuhkanmu, kau memilih orang lain. Sekarang aku memilih diriku sendiri. Beberapa karyawan menutup mulut, beberapa lainnya menunduk. Bukan karena drama, tetapi karena kekuatan perempuan itu begitu terasa, membuat siapapun yang menyaksinya ikut merasakan getaran kemenangan. Zidane menangis keras. Seperti pria yang akhirnya melihat semua kesalahan dalam hidupnya berdiri tepat di depannya. Dan di tengah tangisan itu, Intan melangkah pergi dengan kepala tegak. Dengan langkah yang mantap. Dengan hati yang tidak lagi menunggu ditebus siapapun. Beberapa bulan kemudian, Intan dipromosikan menjadi supervisor penuh. Ia membeli rumah kecil yang ia renovasi perlahan. Dindingnya ia cat warna hangat, dan di halaman belakang, ia menanam 2 bunga kertas yang mekar berwarna merah lembut. Ia tidak lagi memikul hidup orang lain di pundaknya. Ia berjalan dengan ritme yang ia pilih sendiri. Ia tidak menunggu cinta yang meminta ia mengecil. Ia menunggu dunia yang membuatnya tumbuh. Dan pada suatu pagi yang tenang, Intan memandang cermin dan berkata pelan, "Aku akhirnya kembali pada diriku. Itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Selesai."